Ustaz Danita. Oh, itu maksudnya ya. Oke. Kita tunggu berapa menit lagi Ustaz Arin? Ini sudah 15 menit dari jam 14. Dari jam 16. Sudah Ustazah Titi, sudah cukup. Monggo. Saya sudah merekod kegiatan ini, nanti bisa dilanjutkan untuk semua wali murid DC. Ini enggak apa-apa untuk ini perwakilan, karena kayaknya dari bundanya Mbak Ira, dari Bunda Mida dan Bunda Azkia pun juga kayaknya hanya mengaktifkan, belum kelihatan ya. Sebentar ada itu nggih. Sebentar. Ustiti belum mulai. Monggo Ustiti bisa dimulai. Waktu dan tempat saya persilakan Ustaz Arum. Monggo silakan Ustaz Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ustadz Didi Hartono SPDI MPD selaku Kepala Yayasan Pendidikan Islam Khulafaur Rasyidin, yang kami hormati Ustadzah Lulu Arianti SAG MPD selaku Kepala Sekolah KBTK Islam Khulafaur Rasyidin, yang kami hormati Ustadzah Nastiti Istiqomah Masin SPSI selaku Waka Kesiswaan, dan tidak lupa yang kami hormati seluruh ustadzah serta ayah bunda yang hadir pada Zoom sore hari ini. Puji syukur senantiasa kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi daycare pada sore hari ini. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin. Sunan acara pada sore hari ini, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah KBTK Khulafaur Rasyidin, Ustadzah Lulu Arianti SAG MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih untuk Ustadzah Arum atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman Ustadzah DC yang saya banggakan, seluruh wali murid daycare yang saya muliakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat bertemu walaupun secara virtual. Insya Allah ini nanti akan kita share ya. Mungkin ada beberapa wali santri yang sudah masuk, tetapi yang lainnya insya Allah mungkin untuk hari ini masih belum bisa hadir. Kita berpositif thinking, semoga di lain waktu dalam kegiatan apapun yang itu menjadi program sekolah, semua bisa hadir bersama. Harapannya apa? Agar antara sekolah, antara wali santri, dan antara siswa atau santri bisa saling bersinergi. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para penjunjung sunnahnya.
Ustadzah dan wali santri DC yang dimuliakan Allah, sehubungan dengan pertemuan ini, karena memang selama ini antara DC dan sekolah memang jarang sekali untuk sharing bareng. Harapannya di hari ini kita dapat berkomunikasi secara langsung agar tidak ada dusta di antara kita. Begitu ya, agar kita sama-sama, karena memang Ustadzah yang ada di DC adalah orang tua kedua bagi putra-putri kita, yang yakinlah dari keluaran DC ini juga insya Allah di sini tidak hanya sekedar dititipkan. Mindset ini harus benar-benar dirubah. Tidak hanya sekedar TPA ya, tempat penitipan anak, tidak. Agar kenapa kami menggunakan kata daycare yang awalnya adalah integral menuju daycare, itu mempunyai sejarah panjang yang mana ayah bunda harus tahu juga. Jadi bagaimana sih sejarah daycare? Kenapa kok ada daycare? Kenapa kok ada TPA? Kenapa kok ini ada sampai sore, kegiatan sampai sore? Banyak orang tua yang bertanya. Kita harus juga harus bisa memahamkan bahwa tujuan daycare di sini agar pengasuhan ini bisa terprogram, bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak hanya sekedar penitipan. Ini yang harus ayah bunda pahami, agar kami yang ada di sini sebagai orang tua kedua mudah mampu mentransfer apa yang sudah menjadi program sekolah dengan baik. Baik itu pembiasaan yang sudah kita lakukan bersama, baik itu partikel life yang sudah kita bangun, agar terjadi habit, agar menjadi pembiasaan yang kuat baik itu di rumah maupun di sekolah. Harapannya seperti itu. Semoga harapan ini tidak hanya sekedar harapan. Jadi adanya DC sejak awal mungkin Ustadzah Nita sudah matur. Ustadzah Nita matur bahwasannya DC ini adalah include dengan kegiatan sekolah. Ketika sekolah libur, karena memang ini adalah mengikuti pendidikan dinas, jadi kita pun juga mengikuti seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sejarahnya karena apa? Saya lihat dari siswa KB TK, TC KB TK Islam Khulafaur Rasyidin, sekitar 60% lebih mereka adalah ibu-ibu pekerja ya Ustadzah. Ibu-ibu yang memang sibuk di luaran sana. Sehingga adanya DC merupakan solusi terbaik agar anak-anak kita tidak hanya sekedar di pengasuhan biasanya itu partner yang ada di rumah tangga, misalkan bibinya, neneknya, saudaranya, atau pembantunya, maaf ya, atau seperti itu. Harapannya seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar penitipan, tetapi mempunyai multifungsi yang mana alhamdulillah mohon doa insya Allah di tahun yang akan datang kita juga sudah bergabung dengan Qiroati Bunda, sehingga kegiatannya pun harus mengikuti kegiatan Qiroati. Itu. Jadi sistemnya kita mengikuti sistem reguler awalnya, yang mana sekarang insya Allah di kemudian hari di semester yang akan datang itu kita mengikuti sistem independen, yaitu
daycare. Kalau dulu integral adalah akumulasi dari reguler dan gabungan dari seluruhnya. Tapi kalau sekarang insya Allah sistem ini akan kita pecah sehingga secara struktural ini sama strukturnya, tetapi secara administratif sistem DC dan sistem reguler itu berbeda. Itu harapannya itu pertemuan kita agar mampu juga Ustadzah DC memetakan perkembangan Ananda secara eksklusif. Kalau dulu ngaji mengikuti ngajinya TK, ngajinya reguler. Tetapi kalau sekarang ngaji kita harus mendatangkan ustadzah yang memang beliau sudah sudah mengikuti pelatihan qiraati. Mungkin ada beberapa ustadzah DC yang belum dan ini sudah kita daftarkan mengikuti pelatihan qiraati. Harapannya agar kemampuan anak-anak di DC itu mempunyai kemampuan yang lebih. Kenapa lebih? Kalau reguler biasanya ngajinya hanya sekali. Tetapi kalau daycare itu ngajinya 2 kali. Jadi mempunyai ilmu agama atau qiraatinya mengajinya 2 kali. Yang biasanya tidak kalau yang reguler harus ngaji di tempat lain, tapi yang di daycare sudah terfasilitasi oleh sekolah. Itu dari saya, Ustazah Titi. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Lulu Arianti. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustazah Nastiti Istiqomah Masin SPSI. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustazah Arum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Akhirnya ini perdana ya saya bertemu dengan ayah bunda setelah cuti ya. Ini secara resmi ya ayah bunda. Terima kasih, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di sini ya. Saya udah kangen banget rasanya ngobrol sama ayah bunda, bisa sambung silaturahmi kayak gitu. Dan untuk hari ini saya nggak bisa banyak ngomong karena waktunya sangat singkat, nanti bagi-bagi waktu sama Ustazah Dita juga ya Us ya. Jadi adanya saya di sini ini untuk memaparkan beberapa hal penting yang akan saya sosialisasikan. Yang pertama adalah poin sosialisasinya adalah yang pertama teamwork-nya DC, kemudian program layanan DC dan fasilitas DC. Kenapa kita perlu tahu ini semua? Karena penting buat ayah bunda untuk paham dulu kita itu bagaimana sih daycare-nya di KR itu bagaimana. Jadi nanti kalau sudah kenal, sudah paham, ada yang ingin ditanyakan nanti bisa disampaikan. Yuk lanjut Ustazah Diana. Ustazah Diana. Ustazah Diana, monggo. Oke. Saya bilang di sini istilahnya teamwork DC ya Us ya. Kenapa dibilang teamwork? Karena di sini itu di daycare ini kerjanya kerjasama, kerja tim. Jadi kita terbiasa untuk salary itu disupport oleh ustadzah itu. Jadi bunda dan ayah jangan khawatir, insya Allah ustadzah yang ada di KR ini penyayang, kayak gitu nggih. Jadi yang insya Allah teman-teman sekalian itu
tidak akan dicubit atau dibentak atau diperlakukan kasar, insya Allah, karena secara sistem di KS juga kami sudah berkomitmen untuk menjadi sekolah ramah anak seperti itu. Benar nggak sadarin nggak? Oke, yang kemudian yang kedua Ya adalah benar Ustazah Titi, benar sekali. yang Maaf kedua, ya, maaf Ustazah Titi, saya itu karena agak sedikit itu di wifi agar lancar karena merekod ini nanti. Mohon maaf Ustazah Titi. Oke, tidak apa-apa Ustazarin. Oke. Yang kedua, Timur dibagi menjadi dua nih Ayah Bunda, yakni kelompok Arijal dan Anissa yang dimonitor oleh satu koordinator lapangan atau korlap, yaitu nanti kita lihat nih susunannya dulu sudah Ustazah Titi, ngapunten suaranya ke unmute itu. Iya, mohon maaf, habis terlempar langsung ke mute ya. Oke, terima kasih sudah diingatkan, Saudara Uma. Ya, lanjut nge. Ini adalah Dewan Ustazah di daycare. Nah, ada koordinator lapangannya ada Ustazah Nita, kemudian di tim Arijalnya ada Ustazah Arum dan Ustazah Uma. Kemudian di tim Anisanya ada Ustazah Dian dan Ustazah Laras. Insya Allah beliau-beliau ini sudah selama sehari-harinya nih sudah bisa menghandle teman-teman nih sampai dengan semester kedua ini ya Bunda ya, insya Allah. Lanjut Ustazah Dian. Oke, nah ini yang penting untuk diketahui oleh Ayah Bunda ya, program layanan daycare. Penting banget untuk tahu karena sebetulnya seperti yang tadi Ustazah Arin bilang di awal ya, bahwasannya daycare yang ingin diusung oleh Khulafaur Rasyidin ini bukan cuma TPA ya, bukan sekedar tempat penitipan anak ya, bukan pokoknya udah nitip gitu aja terserah ya gitu. Nah, yang penting anaknya ada yang handle kayak gitu. Enggak. Jadi di daycare ini kita juga punya program-program yang memang kita rancang disesuaikan juga dengan sekolahnya, dengan TK-nya atau KB-nya, dia di jenjang mana seperti itu. Jadi daycare ini juga multifungsi ya Ustazah ya. Jadi Ayah Bunda juga nih. Jadi selain mereka ini sekolah, untuk anak-anak yang daycare ini dikuatkan lagi dengan mereka di daycare ini, pembiasaannya dikuatkan di daycare. Nah, apa aja sih program layanannya di daycare? Yang pertama ada pembiasaan sholat zuhur berjamaah. Kemudian ada kalau sholat zuhur berjamaah ini dulu di kelas reguler itu bisa dilakukan ya Bunda ya. Tapi karena kondisi akhirnya sholat zuhur berjamaah ini hanya bisa dilaksanakan di daycare saja. Karena memang yang bisa pulang siang itu Ananda yang ada di daycare. Kemudian untuk kedua ada pembiasaan partikel life. Partikel life itu sudah dilaksanakan di kelas regulernya. Nah, di daycare-nya ini dikuatkan seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya yang ketiga adalah pembiasaan sikap ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Nah, ini bagi Bunda dan Ayah yang bekerjanya di pabrik, nah ini biasanya tahu nih, paham nih, kayak gini ya. Ada 5R nih, ringkas, rapi, resik, rawat. Apa sih dimaksud kok anak-anak diajari 5R nih?
Nah, yang pertama itu ringkas. Jadi teman-teman ini sudah dibiasakan. Mereka ketika prosesi mandi ya, jadi setelah mereka melepas pakaian kotornya langsung dimasukkan ke tempatnya, kayak gitu. Jadi tidak ada yang berceceran. Yang terjadi sebetulnya pada waktu awal-awal biasanya isi semester awal ya. Jadi semester awal itu adalah semester yang paling masa-masa yang paling berat di daycare karena anak-anak masih baru semua dan mereka itu butuh pembiasaan jadi dikenalkan dengan kebiasaan baru. Jadi memang yang paling berat yang dijalani Ustazah adalah ketika awal tahun ajaran seperti itu nggih. Kemudian kalau tadi itu ringkas ya, jadi kalau udah selesai lepas bajunya langsung masukkan ke kreseknya gitu. Makanya kami mohon untuk ayah bunda Ananda itu diberikan kresek yang ada namanya, karena kalau sudah ada namanya itu lebih mudah dikenali ini barang punya siapa kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah rapi. Ini tercermin dari kayak teman-teman diajari untuk merapikan sendalnya, kemudian merapikan tasnya seperti itu. Kemudian untuk resi ini mereka dibiasakan untuk buang sampah di tempatnya. Kalau sudah selesai makan, kalau sudah selesai menggunakan peralatan dikembalikan lagi ke tempatnya gitu. Atau kalau misalnya ada sampah, nah yang paling kalau yang paling kelihatan tuh kalau habisnya minum susu ya, mereka dibiasakan untuk bisa mencuci sendiri peralatan minumnya, gelas dan sendoknya seperti itu. Kemudian untuk kerawat itu mereka merawat barang-barang mereka sendiri ya. Jadi mereka harus bertanggung jawab sama barang-barang mereka sendiri dan rajin. Otomatis kalau anak-anak di sini nggak bisa nih, males-malesan nih. Jadi kalau udah jadwalnya mandi ya mandi, jadwalnya sholat ya sholat, jadwalnya mereka harus bangun tidur ya bangun. Mungkin kalau di awal tahun ajaran ada yang tidurnya kesiangan, nanti bangunnya sorean, itu masih ada. Tapi kalau untuk di semester kedua ini insya Allah aman ya. Kalau dari pembiasaannya kan sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Jadi insya Allah teman-teman yang sudah terbiasa di daycare, sudah punya jamnya, sudah paham jamnya. Jadi mereka udah rajin ya ngikutin jamnya kayak gitu. Jadi sebetulnya sikap 5R ini menopang banget ya kemandirian anak kayak gitu. Jadi ketika anak-anak sudah bisa menolong dirinya sendiri, itu kerasa banget ya bunda ya, ketika anak-anak sudah bisa pakai baju sendiri, lepas baju sendiri, kemudian nata tasnya sendiri. Nah, kita sebagai orang tua itu akan merasakan ringan kayak gitu ya, lebih ringan dan terbantu sekali. Insya Allah seperti itu. Nah, kemudian untuk yang berikutnya program layanan yang kami sediakan di daycare adalah anak-anak ini dibiasakan untuk beradab Islami. Apa sih maksudnya pembiasaan adab Islami? Pembiasaan adab Islami ini misalnya aja yang paling sederhana ketika lepas pakaian, mereka membaca doa dulu, kemudian ketika masuk kamar mandi, kemudian keluar kamar mandi, dan setiap sebelum dan sesudah melakukan kegiatan selalu ada doanya seperti itu. Nah, kemudian yang spesial juga di situ adalah ada ngaji sorenya ya. Jadi kalau ngaji sorenya memang dipegang sama ustadzah yang udah ngikutin pelatihan untuk qiraatinya kayak gitu. Oke, next Ustazah Dian. Oke, next Ustazah Dian. Monggo. Oke, begini adalah fasilitasnya DC ya. Kalau untuk fasilitas insya Allah yang pertama yang kami ajukan, yang kami unggulkan insya Allah adalah ustadzahnya yang profesional dan penyayang ya. Jadi emang itu jadi poin utama ya, anak-anak jadi nyaman, jadi senang ada di sekolah itu karena ustadzahnya yang penyayang seperti itu. Kemudian ruang istirahat yang nyaman. Maaf ya. Mohon maaf intermezzo. Jadi yang kedua adalah ruang istirahat yang nyaman karena ruangannya karena ruangannya sekarang bersekat ya bunda ya. Jadi antara Arijal dan Anissa ini tidak saling melihat ya. Jadi ruangan istirahatnya nyaman, kemudian ventilasinya juga memadai seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kamar mandi yang memadai karena kamar mandi nggak cuma 1 ya bunda ya. Ada 3 di kamar mandinya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah lemari penyimpanan stok atau perlengkapan.
Gitu untuk apa namanya? Jadi anak-anak kan tadi kan kita biasakan untuk mereka ini ya, rapi ya. Jadi kalau rapi memang harus kita fasilitasi. Misalnya mereka harus rapi meletakkan bantalnya kembali ya. Memang fasilitas yang ada adalah penyimpanan perlengkapannya seperti itu. Kemudian area bermain indoor dan outdoor itu insya Allah jadi salah satu daya pikatnya anak-anak ya. Kalau apa namanya ada area bermain itu anak-anak itu langsung seneng kayak gitu. Jadi yang paling menyenangkan adalah ketika di outdoor, ketika di luar mereka bisa ayunan, bisa lari-larian dan apa namanya lega ya. Tempatnya ada lapangan di depannya tempat apa namanya di tengah-tengah sekolahan. Nah, itu jadi mereka bisa tetap aktif dan apa namanya tetap bisa bermain meskipun ada di sekolahan selama seharian ya kayak gitu. Oke, lanjut Ustazah Dian. Sudah ya. Sudah ya Ustazah Dian ya itu aja ya. Oke. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan Ayah Bunda. Jadi memang apa yang ada di daycare ini nggak cuman sekedar dengan nitipkan anak, kemudian apa namanya sudah selesai begitu aja. Karena anak-anak ini juga kita kan pinginnya kan mereka ini berkesinambungan ya. Jadi antara sekolah ketika pagi dan pembiasaannya ketika siang. Jadi insya Allah tinggal ayah bunda tinggal ngelanjutin dikit aja ketika ada di rumah. Jadi tetap apa namanya orang tua tetap berperan di sini. Jadi nggak cuman sekolah karena bukan berarti ketika anak-anak itu sudah daycare terus habis itu di rumah udah tinggal istirahat tidur nggak ada pembiasaan. Tetap ya ayah bunda ya kami mohon kerjasamanya tetap ada pembiasaan yang bisa jenengan lakukan di rumah disinkronkan gitu ya dengan di sekolah karena poin yang penting adalah ketika di rumah dan di sekolah ini sama. Nah, anak-anak itu kebiasaan baiknya akan lebih kuat dan lebih cepat terbangun kayak gitu. Nah, ini adalah SOP-nya ya Bunda ya. Kita udah mulai sejak pandemi kita udah berusaha untuk tetap memberikan layanan daycare dengan aturan-aturan yang lebih ketat ya dan sekarang insya Allah pandeminya udah mulai berkurang Bismillah ya dan insya Allah ada aturan yang tetap kami berlakukan di sini. Ini ada SOP-nya, ada SOP bagi pengguna layanan tetap sama ya Bunda ya. Yang pertama itu ada baju ganti ya Bunda, diberikan baju ganti, dikemas dalam tas plastik yang diberi nama anak ya. Kemudian untuk perlengkapan seperti gelas atau dot atau popok bila pakai itu dibawa setiap hari dan pastikan kondisinya sudah bersih dan siap pakai. Kemudian untuk perlengkapan mandi seperti sabun, sampo itu sabun, sampo, kemudian bedak itu dibawa sekali ketika ketika awal, kemudian kalau misalnya di tengah-tengah semester habis ya tinggal dibawakan kembali itu ditinggal di sekolahan ya. Kemudian untuk stok susu, nah stok susu itu dibawanya setiap awal pekan ya, stok susu, kemudian sarung bantal gitu juga. Untuk handuk kami mohon Ananda ini diberikan handuk yang ukurannya besar ya Bunda ya, atau model yang baju atau kimono seperti itu. Kenapa kok minta yang besar sih buat apa? Nah, Ananda ini kan mereka sudah mandiri ya Bunda ya. Jadi ketika ada di sekolah, mereka mandinya cuma diawasin ya. Kemudian mereka harus bisa melayani diri sendiri. Bagaimana habisnya mandi pakai baju sendiri. Otomatis biar auratnya tetap tertutup, mereka harus pakai handuk yang besar. Jadi ketika keluar dari kamar mandi itu nggak kelihatan auratnya seperti itu. Jadi kami mohon dibawakan handuk yang besar atau yang model baju. Jadi mereka enak habis mandi langsung dipakailah handuknya itu seperti baju. Nah, dan yang paling penting juga sih yang jadi catatan untuk setiap tahun adalah setiap barang yang dimiliki oleh Ananda kami mohon diberi identitas atau nama ya Bunda ya. Nah itu ya, itu penting banget itu.
Kemudian yang kedua, Ananda dibawakan masker cadangan ya Bunda ya. Jadi mereka punya masker cadangan di tasnya kalau basah ya atau kotor. Kemudian Ananda wajib dalam kondisi yang sehat dan bugar. Kalau misalnya Ananda sedang sakit, monggo bisa istirahat. Kalau misalnya sakit tapi dia nggak ini kok nggak lemes, nggak panas, oke boleh masuk, mungkin dibawakan vitamin atau obat yang diminum seperti itu. Kemudian Ananda disarankan minum susu dan multivitamin ya sebagai imun booster seperti itu. Kemudian pengantaran dan penjemputan Ananda sesuai dengan jadwal atau misalnya nih, ini apa namanya? Misalnya Mbak Masaka nih, Masaka, nanti aku jemput jam segini ya, nggih, monggo boleh Bunda. Jadi kami fleksibel, monggo silahkan. Kalau misalnya ada jadwal di keluarga atau mungkin jadwal ngaji atau jadwal kegiatan lain selepas dari sekolah, monggo silakan dikomunikasikan. Kemudian bila mengalami keterlambatan penjemputan, memang harus memberitahukan kepada ustadzah yang bertugas, nggak ya Bunda? Dan untuk keterlambatan memang apa istilahnya ada perhitungan tersendiri ya untuk itu. Nanti akan dijelaskan Ustazah Nita ya. Kemudian untuk apabila penjemputan dilakukan sama orang selain orang tua, monggo juga menginformasikannya kepada ustadzah yang bertugas. Ingat kontak personnya di Anissa dan Arizal. Atau mungkin kalau misalnya nggak di kontak personnya Anissa atau Arizal, misalnya udah melalui Ustazah Nita, nggih monggo, atau melalui grup besar juga bisa, seperti itu. Yang penting dikomunikasikan ya Bunda ya. Kami memberikan kemudahan biar jenengan tidak tidak merasa berat untuk izin gitu. Kemudian untuk ini bagi pelaksana layanan ini maksudnya untuk ustadzanya ya. Nah, ustadzah aja juga ada SOP-nya ya Bunda ya. Kita sama-sama saling menjaga. Jadi di anak-anak ada SOP yang berlaku dan di ustadzah juga ada SOP yang berlaku. Nah, ustadzahnya itu harus dalam kondisi sehat dan bugar saat bertugas di unit layanan daycare. Kemudian untuk mengutamakan kesehatan, kebersihan dan keselamatan dalam menjalankan tugas. Insya Allah ya, Bismillah ya Bunda ya. Menjalankan pelayanan dengan menerapkan 5R. Nah, itu tadi ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian kenapa sih kalau ustadzanya harus 5R juga? Nah, kan ustadzanya jadi menjadi salah satu stakeholder yang penting bagi anak-anak ketika ada di daycare seperti itu. Nah, berikutnya adalah kayak mengecil ya. Saya tidak bisa melihatnya ini. Oke. Jadi yang berikutnya adalah yang kelima. Yang keempat ya, biasakan melaksanakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, dan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian memberikan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemudian perhatikan pembiasaan doa harian pada Ananda. Ya, doa sebelum dan sesudah kegiatan, doa keluar dan masuk ruangan, hingga doa penutup majelis. Insya Allah untuk teman-teman daycare itu udah mereka lancar banget. Nah, doa-doanya insya Allah lancar karena dipakai terus sehari-hari dan ketika mereka melakukan kegiatan itu langsung dipraktekkan. Kemudian adalah menjaga Ananda yang ada di daycare hingga dijemput oleh pihak keluarga. Oh, betapa beratnya ya. Betapa beratnya tugas ustazah ya, karena sampai mulai dari mereka ada di daycare sampai mereka dijemput itu jadi tanggung jawabnya ustazah. Jadi kami mohon supportnya ya Bunda ya untuk ustazah-ustazah daycare. Kami mohon doanya agar ustazah-ustazah tetap sehat dan bugar ya, agar bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya. Oke, yang ke-8 adalah menghubungi dan mengkomunikasikan kegiatan atau kejadian yang dianggap perlu dan penting kepada orang tua atau wali. Nah, itu penting banget ya. Insya Allah ustazah-ustazah yang ada di daycare, kalau misalnya ada kejadian penting, insya Allah dengan sebagai orang tua akan diinformasikan. Seperti itu. Ya, lanjut ya, Gus. Oke. Nah, ini ada SOP kegiatannya di daycare Kelapa Rasyidin ya. Ada 3 kegiatan utama, yaitu ada mandi, minum susu, dan tidur, mengaji. Nampaknya sangat sederhana ya, tapi pelaksanaannya itu lumayan jelimet ya Bunda ya. Kalau misalnya kita tahu pelaksanaannya ketika apalagi di awal-awal tahun ajaran, yang paling berat itu adalah
apa namanya, mandi ya yang paling berat banget itu karena di situ banyak banget pembiasaan baru ya bagi anak-anak yang baru masuk daycare ya, pembiasaan baru yang mereka harus apa namanya, segera, pelajari seperti itu. Jadi, dinamikanya itu ada di situ. Jadi kayak mereka pembiasaan antri pun juga ada di, kegiatan mandi. Kemudian, ringkas, itu juga ada di kegiatan mandi. Jadi sepertinya kegiatannya cuman ada 3, tapi itu kegiatannya penuh dengan pembiasaan, seperti itu. Ada mandi ya, nah bisa dibaca sendiri tuh ada 9 poin, kemudian, jadi mandi ini, adalah awalnya dari ini ya, apa namanya, kegiatan daycare ya. Jadi mereka setelah dari kelasnya, nah prosesi gitu, yang pertama adalah mandi, kemudian habis itu sholat atau, biasanya jadwalnya juga bisa di-mix ya, ada yang, karena gantian ya nih antara Ar-Rijal dan An-Nisa, ada yang, mungkin An-Nisa mandi dulu, Ar-Rijalnya sholat dulu, seperti itu ya Bunda. Kemudian untuk minum susu dan tidur ini, pembiasaan yang dilakukan itu adalah mereka mandiri dalam apa namanya, membersihkan gelasnya nih, biasanya seperti itu. Terus mereka juga bisa tidur sendiri. Nah, itu penting banget ya Bunda ya, ketika anak-anak sudah bisa apa namanya, tidur sendiri itu, suatu apa ya, kemandirian yang, memudahkan orang tua, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk, tidur ini, apa namanya, ada juga setelah tidurnya itu, nah, apa namanya, pembiasaannya tertib ya, setelah tidur mereka harus, apa nih, cuci muka, kemudian mengembalikan, apa, bantalnya, kemudian merapikan badannya, kayak gitu, untuk siap untuk mengaji di sore hari. Dan kalau mengaji untuk saat ini memang, apa, tidak sembarangan ya Bunda ya, memang yang mengisi mengaji, salah satunya Ustadzah Alvina ya. Nah, Ustadzah Alvina yang sudah ikut salah satunya nih ada juga Ustadzah Nita juga ya, yang sudah ikut apa, pelatihan untuk qiraatinya. Jadi jangan khawatir Ayah dan Bunda, insyaallah kami berusaha seamanah mungkin untuk menjalankan daycare dan melayani Ananda di sekolah, seperti itu. Oke, insyaallah itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadzah Nastiti. Acara yang selanjutnya yaitu informasi administrasi yang akan disampaikan oleh Ustadzah Nita. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih Ustadzah Arum. Sama-sama. Minta tolong ya Ustadzah Dian untuk share screen. Sebentar, Us. Masih nyari filenya, ketimbun. Menunggu file Ustadzah Dian, coba bisa minta tolong dibuka kameranya, saya foto. Saya foto apa Kak Ilma ya foto? Saya foto, oke. Loh kok nggak dihitung dulu 1, 2, 3 gitu? Oke. Belum Ustadzah, ini masih belum ada yang buka nih, Bunda Mida. Makasih ya. Sudah garing loh. Yuk dibuka yuk. Bunda Askia. Yuk. Assalamualaikum semuanya ya. Bunda Laras. Ustadzah Laras ya. Maaf. Iya. Baik. 1, 2, 3. Cheese. Yuk jempol semuanya, semangat untuk Ustadzah dan Bunda. 1. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Apakah sudah siap Ustadzah Dian? Yang ketimbun tadi Ustian?
Ustazah Dian yang ketimbun sekarang. Semangat Ustazah Dian. Ya, oke. Mencari. Sepertinya masih mencari, nggih. Tidak apa-apa, saya Ya. mulai mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustazah Lulu Arianti, SAG MPD, selaku Kepala KBTK Islam Khulafaur Rasyidin. Yang saya hormati Ustazah Nastiti, selaku Pakar Kurikulum. Kemudian yang saya hormati juga seluruh Ustazah Daycare dan ayah bunda yang kami muliakan. Terima kasih waktunya nggih Ustazah Arum. Mohon izin ayah bunda untuk menyampaikan sedikit informasi mengenai rincian biaya atau administrasi untuk daycare di tahun 2022-2023. Lanjut Ustazah Dian. Ini nggih ayah bunda nggih. Untuk saat ini dan juga beberapa tahun yang lalu, daycare Khulafaur Rasyidin itu namanya integral. Jadi secara pembelajaran, secara administratif itu terintegrasi dengan kelas yang reguler. Nah, untuk tahun ini biayanya seperti berikut. Oke, untuk yang saya warna kuning itu untuk biaya integral pada saat ini atau tahun ini. Next, Ustazah Dian. Oke. Dan ini untuk rincian biaya daycare di tahun ajaran baru besok. Seperti yang telah disampaikan oleh Ustazah Arin, bahwa daycare Khulafaur Rasyidin ini sudah mulai mandiri, baik itu secara administratif maupun secara pengelolaannya juga. Jadi mungkin ada perubahan biaya untuk daycare di tahun yang akan datang. Nah, di sini ya Bunda, untuk tabel yang berwarna biru ini adalah syahriah atau SPP tiap bulan yang dibayarkan untuk kegiatan pembelajaran reguler. Ini ada TC, KB, dan juga TK. Lalu selanjutnya, untuk tabel yang warnanya kuning, itu ada biaya untuk daycare. Jadi biaya daycare tersendiri atau khusus daycare. Ini untuk TCKB ada biaya akademik 200.000. Lalu untuk syahriahnya atau yang dibayarkan setiap bulan itu 250.000. Kemudian untuk TK ini biaya akademik dan juga syahriahnya sama-sama 200.000. Jadi untuk peserta didik baru ini ada biaya akademik dan juga biaya syahriah yang harus dibayarkan. Kalau untuk Ananda yang naik jenjang dari KB ke TK ataupun dari TKA ke TKB itu tinggal membayar untuk syahriahnya saja. Jadi untuk total syahriah yang dibayarkan untuk setiap bulannya, ini untuk TC ini berarti syahriah reguler ditambah dengan syahriah bulanan sebesar 335.000 ditambah dengan komite 15.000. Lalu untuk KB ini biaya syahriah reguler sebesar 160 ditambah dengan biaya syahriah 250.000. Jadi 410. Lalu untuk TK ini biaya syahriah regulernya 210.000
dan biaya syahriah untuk daycare-nya 200.000, jadi total 410.000. Ya, untuk perubahan biaya ini memang cukup signifikan ya Bunda ya. Namun dengan adanya perubahan biaya ini, insya Allah kami akan meningkatkan pelayanan daycare. Termasuk salah satunya dengan adanya ustadzah khusus daycare. Jadi kalau dulu di integral, ustadzahnya yang di integral itu adalah ustadzah yang juga di kelas. Ketika di daycare, ini sudah ada ustadzah daycare sendiri. Jadi insya Allah untuk ketika libur itu tidak terlalu banyak ya, jadwal liburnya tidak seperti dulu ketika masih integral. Terus ketika ada pembelajaran daring pun, untuk Ananda Daycare masih bisa tetap masuk. Lalu mungkin barangkali Ayah Bunda, ini ya, kenapa untuk biaya TCKB dan juga untuk TK itu ada perbedaan untuk daycare-nya? Yang TCKB itu 250, lalu yang TK 200. Jadi untuk Ananda TC dan KB ini memang masih membutuhkan perhatian yang lebih ya. Kalau untuk Ananda TK, insya Allah Anandanya sudah bisa mandiri dan Anandanya sudah bisa diarahkan oleh ustadzah gitu. Ya, insya Allah cukup dari saya ustadzah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Ustadzah Rita. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Ayah Bunda barangkali ada yang mau bertanya. Monggo ya Bunda, ada yang bisa ditanyakan. Nah, itu banyak pertanyaan. Monggo silakan. Bunda Yu. Bentar, Gus. Bunda Yu. Iya, mau tanya, tapi sebentar. Berhenti dulu. Yang lain dulu. Ya, monggo ya Bunda. Bunda Askia, monggo. Bunda Zahwa. Bunda Aira Divianka, monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan. Dari pemaparan yang sudah kami berikan, mungkin ada yang mau ditanya ini, apa ya kira-kira, monggo silahkan. Atau mungkin unek-unek juga boleh ya, Saudarin ya, Saudarita. Nah, kira-kira boleh banget ya. Kita sharing-sharing mawon, Us. Ya, atau baik. apa namanya? Kurang lama sampai jam 5 kayak gitu mungkin. Ya, kayak gitu kan. Ustadzah Titi ya yang jam 5-nya Ustadzah Nita. Enggak, mungkin ada yang tanya tadi ya, Us ya. Monggo silakan, monggo tanya. Kalau enggak ada kita lempar ke Bunda Yu. Monggo. Bunda Yu. On kamera ya? Ya. Monggo. Sambil mandi mungkin, ini sambil mandi kayaknya. Apa ya? Ini kalau dibuat pertanyaan nggih. Enggak tahu ini pertanyaan apa enggak. Ini sekedar ini aja. Sekedar apa ya? Sharing. Nggih. Jadi gini, apa namanya? Kalau memang tak lihat tadi kan perubahannya memang banyak sekali nggih tentang pembiayaan. Kami menyadari itu bahwasannya karena memang tuntutan kami yang daycare jangan ada libur lah. Liburan jangan sama dengan yang di sekolah kayak gitu. Terus habis itu terima kasih. Terus habis itu apa namanya? Masalah biaya kalau menurut saya sih wajar karena kan memang ngayomi beberapa ustadzah daycare sendiri kan juga ndak sedikit gitu. Memang perlu spesial karena kan apa ya? Itu di luar sekolah gitu aslinya sih sama aja sih sama yang sekolah nih. Cuma gini, kemarin sih saya sempat ini Sakai itu sempat sore itu cerita entah kapan itu lupa. Bun tadi loh, aku dipukul sama Mas Kendrick di sini sakit. Loh, kamu nggak bilang sama Ustadzah? Ustadzah lo ndak ada. Loh, masa ndak ada? Iya ndak ada. Terus Aira itu tak tanya, nggak ada tak Ustadzah.
Ada, tapi di dalam, Bun. Oh, nggih, berarti Ustazah enggak tahu, berarti harus bilang, ngoten. Mungkin gini, kalau pas anak-anak di luar gitu model apa ya? Pengawasannya kayak gimana nggih? Kalau modelnya Saka itu kan anaknya enggak bisa diem kayaknya nggih, Us. Mainannya pasir, air gitu nggih. Saya sendiri yang di rumah itu aduh, serasa kayak enggak mampu. Saya membayangkan kalau di Jangan sekolah. begitu, Bun. Nah, loh, oke. Karena kan kalau libur sekolah kan di rumah sama saya. Iya. Itu saya merasa gini 2 hari bersama mereka berdua itu serasa 1 minggu lebih kayak gitulah. Ini apalagi kalau Hilang ini. Bunda hilang, Bunda. Oh, itu. Jadi mungkin poinnya yang ditanyakan sama Bunda Yul pengawasan nih, ya Us ya. Nah, ini Ustazah yang bisa bantu jawabnya kayak Ustazah Korlap. Ustazah Nita, tunjukkan dirimu. Tapi Bunda, kalau untuk keseharian yang apa namanya? Jadi memang Ananda memang kalau ini biasanya ini kayaknya kejadiannya setelah selesai apa namanya waktu bermain ya nih ya berarti ya ketika ada di lapangan nih biasanya nih. Sedikit saya bantu sedikit nanti mungkin bisa ditambah dengan teman-teman ya Ustazah ya. Yang memang ada program begini Bunda untuk jawaban tadi mungkin kalau tidak sesuai atau bisa ditambah monggo. Yang pertama untuk Ustazah Daycare tadi saya sudah matur bahwasannya Ustazah Daycare ini tahap pelatihan mengaji qiraati. Nah, ketika Ananda itu tidur siang jam 1:04 itu kita biasanya mengaji, Bunda. Mengaji memang ruangannya kita pisah dengan ruangan Ananda. Sehingga mungkin ada kemungkinan ini ya Bun ya, ada kemungkinan ketika Anandanya sudah bangun, Ustazah belum balik. Ini ada waktu setelah sholat terus ada ngaji sebentar bersama dengan Ustazah reguler menyamakan pelatihannya itu sekitar jam 1:20 atau jam 1:15 itu biasanya anak-anak tidur kita mengaji bersama. Tujuannya sambung rasa ya Bun, sambung rasa agar Allah mudahkan pendidikan anak-anak kita. Biasanya ustazah semuanya wajib mengaji begitu, karena di pagi hari kita tidak bertemu dengan Ustazah Daycare, akhirnya keputusannya untuk mengaji ustazah itu kita masukkan pada jam siang sebelum ustazah semuanya pulang. Itu alternatif ya mungkin di saat itu. Kalau untuk yang bermain atau kegiatan apa mungkin bisa ditambah oleh ustazah yang lain. Monggo. Nggih. Terima kasih nggih sharingnya bundanya Mas Saka. Insya Allah kami sudah meningkatkan pengawasan juga nggih kepada Ananda nggih. Mungkin pada saat itu ustadzahnya sedang ada tugas yang lain atau mungkin mengawasi Ananda yang lain, terus tiba-tiba kadang Ananda itu kalau bermain itu kan sangat cepat gitu pergerakan mereka itu karena anak-anak itu kan aktif gitu. Terus kalau untuk peningkatan pengawasan Bunda nggih, kami itu untuk ketika ustadzahnya mau istirahat itu pun bergantian. Jadi Ananda tetap dalam pengawasan ustadzah seperti itu. Dia menambahkan ya. Jadi memang kalau yang misalnya kejadian yang apa namanya ketika bermain memang sudah dibagi ya. Ada yang jadi mungkin kalau ada kejadian itu memang kecolongan ya, Mas ya. Jadi terima kasih Bunda Yul menyampaikan
memang mungkin itu adalah kejadian yang kami tidak tidak ketahui. Jadi kami mohon maaf. Jadi kalau misalnya insya Allah di kemudian hari akan kami tingkatkan pengawasannya untuk Ananda seperti itu. Jadi memang benar kata Ustazah Danita ya. Kadang kita tuh udah ngawasi, udah mantengin, begitu kita mulai sedikit kejadian kayak gitu. Ya namanya kejadian seperti itu. Jadi mohon maaf ya untuk masakan, insya Allah nanti jadi teman-teman ini memang semuanya punya namanya anak itu punya usia. Jadi memang kadang aja ya atau mungkin kesempatannya lebih, jadi ingin pegang temennya jadi dorong kayak gitu. Jadi memang yang kami biasakan juga ketika ada di sekolah itu adalah saling teman. Jadi memang itu yang ditanamkan ke anak-anak. Jadi misalnya kita tahu kejadiannya, insya Allah nanti didamaikan biasanya di antara dua belah pihak itu akan didamaikan. Jadi kalau misalnya ketika kejadian yang kami tidak tahu, kami maaf ya Bunda. Nanti insya Allah akan kami perbaiki di kemudian hari. Insya Allah seperti itu Bunda Yul. Jadi kalau misalnya ada kejadian yang kami nggak tahu, kita minta tolong diinformasi ya Bunda Yul ya. Misalnya kayak gitu. Jadi maksudnya kita yang ada sebagai ustadzah terkadang kelewatan, itu kita juga bisa introspeksi diri atau memperbaiki seperti itu. Terima kasih ya Bunda Yul. Ini Bunda Yul ini salah satu partner daycare mulai dari Mbak Aisyah ini. Yang paling awal ini. Istimewa. Bunda Yul ya. Ini adalah pelanggan setia, Us ya. Iya betul. Oke. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan sih Bunda Yul. Untuk kedepannya, insya Allah terima kasih kami jadikan sebagai masukan untuk pengawasan Ananda. Akan nanti seperti tadi Ustazah Danita bilang, memang selalu bergantian kita ngawasinya seperti itu. Terima kasih ya Bunda Yul. Mau sharing cerita. Bunda Yul mana kamu hilang ya? Oh, Bunda Yul hilang. Oke, yang Bunda yang lain mungkin ada yang mau diceritain. Mbak Askia mungkin. Askia nih. Halo Bun. Kok tidak kelihatan? Atau bundanya Mbak Aira? Halo. Mau cerita atau sharing Bunda? Sejak kah? Atau bundanya Mbak Zahwa? Atau Bunda Mida? Monggo. Halo. Seperti itu sudah tidak ada yang mau tidak ada yang buka cam ya Us ya. Iya. Oke. Ya berarti insya Allah ini ya puas dengan layanan selama ini. Amin. Ya amin. Ya mungkin nanti barangkali ada yang ditanyakan. Masih kita buka nih pertanyaan pertanyaan dan nanti akan dijawab di grup DC kalau itu untuk mungkin beberapa waktu Ustazah agar teman Ustazah Bunda yang lain pun juga merasakan setelah mengikuti apa yang sudah kita paparkan tadi bisa lebih nyaman begitu. Oke. Iya betul, tadi ada Bunda yang izin nggak bisa ikut, mungkin nanti akan di-share materinya sama Ustazah Dian, ya. Jadi akan share materi tentang syariahnya juga, jadi insya Allah Bunda-Bunda mendapatkan informasinya lebih awal. Nah, itu jadi ketika di tahun 2002-2003 nggak lagi bertanya-tanya, kok jadi kayak gini, Mas, kayak gitu, nggih. Ngaten. Lebih duluan nih bocornya. Duluan tahunya nih ya sih ya. Duluan tahunya. Oke, insya Allah itu ya Ustazah. Monggo MC silakan. Waktu dan tempat kita kembalikan ke MC Sadarum. Terima kasih Ustazah Titi. Sampailah kita di penghujung acara. Marilah acara pada sore hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara
Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Anda semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis dulu ya. Siap, Gus. Doa kafaratul majelis. Subhanallah. Sudah cukup. Oke, Ustaz Dadian, boleh di-leave. Terima kasih semuanya. Baik. Terima kasih. Oke, untuk Zoom-nya apa direkod ya, Us? Kita rekod ya, kita kirim rekodnya. Oke, siap, Gus. Monggo. Baik. Nanti agak sedikit lambat. Saya ada keperluan keluar. Nanti coba kita YouTube-kan aja. Oke, terima kasih. Biar tidak besar di kuota. Oh, nggih, siap, Ayah Gus. Bunda begitu. Nggih. Nggih, mohon izin live. Assalamualaikum. Tergantung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.